Moms, salam sejahtera. Posisi bayi yang ideal ketika masih di dalam rahim ini menjadi syarat ya untuk moms nanti bisa lahiran secara normal. Yang ideal adalah kepala bayi yang ada di bawah ya, bokongnya ada di atas. Cuman masalahnya mungkin ada beberapa jenis posisi bayi ya yang ketika masih dia di dalam rahim. Ada 4 macam ya kita bagi pada video kali ini nanti yang kita akan bahas. Yang pertama adalah posisi yang paling ideal untuk moms bisa lahiran secara normal ya. Jadi posisinya yang kita sebut posisi anterior. Anterior maksudnya adalah depan. Ya, jadi kepala bayi posisinya ada di bawah ya. Ini ibaratnya panggul ibunya, ini kepala bayinya ya. Dia di bagian bawah dan ini wajah bayinya. Dia menghadap ke arah punggung ibunya, ya ke arah belakang. Nah, punggung bayinya nanti dia akan berhadapan nempel dengan perut ibunya. Ini ada posisi yang paling enak untuk lahiran normal karena kepala bayi ini akan lebih mudah untuk nanti turun ya. Kemudian mendorong mulut rahim, terjadi pembukaan dan bayinya nanti keluar. Ya, ini ada posisi yang paling ideal, paling nyaman, yang paling wajib kalau misalkan kalian mau lahiran normal. Yang kedua adalah posisi posterior. Ya, ini kebalikan dari posisi anterior tadi. Sama-sama kepala bayinya dia ada di bawah, hanya saja bagian wajah bayi dia menghadap ke perut ibunya ya, ke arah depan begitu ya. Jadi ini ibarat wajah bayi, kepala bayinya tuh begini ke arah depan, sedangkan bagian punggungnya berhadapan ya dengan punggung ibunya. Ini ada posisi yang sebenarnya kurang ideal meskipun ya sama-sama kepalanya bayi ada di bawah. Nanti ketika usia kehamilan semakin bertambah, ketika bayi sudah semakin besar, dia akan turun ke panggul ibunya, ada kontraksi juga. Bayi ini biasanya akan muter, ya posisinya jadi seperti ini, seperti posisi anterior tadi. Cuman ada beberapa yang tetap ya posisinya posterior begini ya. Kalau posisi posterior gini biasanya sedikit agak ribet ya untuk lahiran normal karena kepala bayinya akan lebih susah untuk keluar meskipun sama-sama kepala bayinya di bawah. Biasanya agak sedikit tersangkut ya. Tapi biasanya kebanyakan akan muter ya. Yang penting kepalanya ada di bawah aja. Ketika ada dorongan dari rahim ya, ada kontraksi, bayi semakin turun dia biasanya akan muter seperti ini. Kemudian posisi yang ketiga yang ini kalau bisa sih jangan terjadi ya pada moms. Karena kalau posisi ini terjadi biasanya dokter lebih menyarankan untuk lahiran secara sesar. Posisi ini disebutnya adalah posisi melintang ya. Jadi ini rahim ibunya ya. Bayinya tuh bisa melintang begini ya, bisa juga begini kepalanya, tergantung. Bisa di kanan, bisa di kiri bagian kepalanya. Ini adalah posisi yang kurang ideal karena kalau misalkan lahiran normal itu syaratnya kepalanya harus di bawah dulu. Kalau melintang seperti ini ya, kalau mau muter bayinya sih biasanya bisa untuk lahiran normal. Tapi kalau misalkan mam sampai tanggal persalinan sudah mulai kontraksi kok bayinya masih melintang, biasanya dokter lebih sarankan untuk tindakan sesar. Dulu ada sih prosedur di mana dokter memutar secara sengaja ya posisi kepala bayi supaya dia mau di bawah. Ini biasanya prosedur yang agak beresiko ya. Bisa aja pada saat memutar ini kondisi bayi tiba-tiba buruk ya. Dan resiko terjadi pelepasan juga pada hari-hari plasenta sehingga mulai ditinggalkan ya. Kalaupun dilakukan harus ada di fasilitas kesehatan yang ada kamar operasinya. Sehingga moms kalau misalkan pas prosedur muter itu bayinya kenapa-kenapa ya bisa langsung dioperasi sesar ya karena beresiko sekali. Ya kayaknya sudah jarang dipakai ya tindakan seperti ini, makanya dokter lebih memilih kalau moms udah hamil besar banget, dekat-dekat APL kok kepala bayinya masih melintang tadi, kebanyakan disuruh untuk sesar aja, lebih aman. Para pasangan yang sedang mendambakan buah hati ya, pejuang 2 garis. Ada madu amils nih yang bisa kalian konsumsi untuk membantu program hamil kalian. Ya, madu amils ini mengandung kandungan madu hutan murni dan juga saffron dan beberapa kandungan alami lainnya yang membantu meningkatkan kesuburan. Ada madu amils untuk wanita dan juga madu amils untuk laki-laki. Ya, bisa kalian konsumsi rutin saat program hamil untuk meningkatkan peluang keberhasilan program hamil kalian supaya bisa cepat dapat buah hati. Untuk informasi lanjutannya, madu amils ini nanti linknya ada di deskripsi di bawah video ini ya. Kemudian posisi berikutnya adalah sungsang. Ya, kalau sungsang ini kepala bayinya ada di atas ya. Nah, sungsang ini kita bagi menjadi sekitar 4 sebenarnya ya. Yang pertama adalah front bridge ya, di mana posisi
bokong bayi ada di bawah. Ya, tungkainya, kakinya itu biasanya dia nekuk ke atas. Jadi presentasinya itu lebih ke bagian bokong. Bokong bayinya itu yang mengarah ke pinggul ibunya. Posisi ini juga tidak ideal untuk dilakukan lahiran secara normal. Meskipun ya saya beberapa kali pernah sih ya ketemu posisi bayi lahir dengan bokong duluan tuh ada sih memang. Cuman kalau bisa sih dengan kondisi seperti ini, kalau kondisi bayinya masih bagus, masih bagus, lebih disarankan untuk tidak akan sesar karena risiko untuk nyangkut ya bagian bokong bayinya. Nanti kepalanya juga lebih susah keluar. Kadang-kadang juga harus dilakukan robekan lebih besar untuk bisa mengeluarkan bayinya karena kan dagunya ini kebanyakan bisa kayak nyangkut gitu ya. Di posisi sungsang ya, jadi kepala bayinya masih di atas, ada juga posisi kita sebutnya complete bridge ya. Jadi tetap bagian bawahnya itu adalah bokong bayi, kepalanya masih di atas, cuman bagian kaki, tungkai biasanya nekuk kayak bersila begitu ya, ada di bawah. Kalau tadi kan front bridge ya kakinya angkat ke atas, ini nekuk sila ke bagian bawah. Ini juga nggak ideal ya untuk bisa lahiran normal karena kepalanya masih di atas. Selain itu juga incomplete bridge atau biasa kita bilang floating ya. Jadi kayak tadi complete bridge hanya saja satunya masih di atas kakinya. Yang sila cuma satu. Ini pun juga posisi yang tidak ideal karena tetap bagian bawahnya itu bukan kepala tapi bokong bayinya. Kemudian ada posisi yang ini agak sedikit jarang sih ya ketemu. Knee bridge. Jadi bagian yang bawah itu lutut bayinya, jadi kayak dia sujud begitu ya, bagian lututnya itu yang ada di bawah duluan, bokong sama lutut ya, lebih nekuknya seperti orang jongkok gitu ya, lebih kayak orang sila begitu. Ini pun juga posisi yang tidak ideal karena kalau posisi seperti ini kepala bayi nggak di bawah juga susah untuk keluar. Nanti kalaupun ada sih beberapa yang bisa dikeluarin tapi biasanya kepalanya nyangkut, ini bahaya banget. Bisa kondisi-kondisi emergensi yang dimana saya pernah menemukan kepala bayinya masih di atas nih, cuman ternyata bokongnya nih sudah keluar, kakinya udah keluar, mau gak mau kita harus tarik dengan resiko ya akhirnya terjadi perdarahan dan macam-macam. Jadi penting sekali moms mengenali posisi-posisi janin. Taunya gimana ya? Dengan pemeriksaan rutin kontrol ke bidan atau ke dokter. Kalau di bidan biasanya dilakukan perabahan perut tuh untuk mengetahui posisi bayinya, oh kepalanya di atas atau di bawah, oh punggungnya bagian kanan atau kiri atau bagian depan begitu ya. Tapi kalau lebih bagus lagi ada pemeriksaan USG, karena di USG nanti kita lihat benar nih kepala bayinya ada di atas atau di bawah, posisinya anterior atau posterior seperti itu tadi. Ini penting karena nanti juga akan persiapan untuk moms kira-kira bisa lahiran normal atau enggak. Ya meskipun kalau moms dengan posisi bayinya sungsang atau melintang ini bisa ya untuk diusahakan kepala bayinya bisa muter, mungkin dengan sering sujud, sering nungging ya. Tapi ini harus dilakukan sedini mungkin ketika tahu misalnya usia kehamilan 7 bulan atau 8 bulan tahu oh posisinya masih melintang, masih sungsang. Boleh tuh sujud atau nungging sering-sering setiap hari. Tapi ada juga yang akhirnya nggak berhasil muter sehingga akhirnya harus dioperasi sesar. Sebenarnya mau lahiran normal atau sesar sama aja ya moms, yang penting sih bayinya bisa keluar, momsnya selamat, bayinya juga selamat, gitu aja. Mungkin buat teman-teman yang punya sharing ya masalah posisi bayi waktu hamil, boleh sharing aja di kolom komentar supaya sama-sama belajar ya. Semoga bermanfaat informasinya, sampai ketemu lagi.